Yang saya muliakan, Bante Panyawaro, Bante Jodhidhammo, dan Bante Santacito, Sugeng Enjing Bante, Sungkem Kawula Katur. Yang saya hormati Bapak Kartono, Pembina Sebuddha Jawa Tengah, Bapak Teddy Wijaya, Ketua DPP Patria Pusat, Bapak Didi Susilo, Ketua Patria Jawa Tengah, Bapak Agadamo Warto, Ketua Manggabudi Jawa Tengah, dan anak saya Gustiani, Ketua Wandani Jawa Tengah. Selamat pagi semuanya, dan terima kasih atas kehormatan yang diberikan untuk ikut dalam sarasehan merayakan Ambawarsa dari Patria dan Wandani ini. Juga selamat pagi untuk Ibu, Bapak, dan saudara-saudara saya semuanya yang ikut serta dalam perayaan Ambawarsa Patria dan Wandani ini. Om Awinamastu Mugi Rahayu Sagung Dumadi. Agar semesta bebas dari halangan, dan semoga rahayulah semua makhluk. Oke, pagi ini kita akan bersama-sama napak tilas Candi Agung Borobudur, dan khususnya tentang Sutra Karma Wibangga yang terukir pada dinding lantai dasar candi, tentang piwulan sosial dan moral yang terkandung dalam sutra ini. Maka saya mulai dengan menjelaskan bahwa sebetulnya ajaran Karma Wibangga Borobudur ini sudah sangat dikenal di masyarakat dan sudah menjadi kearifan lokal dan dikenal dengan mungkin kata-kata seperti ngunduh woing pakarti, yaitu memetik buah hasil dari perbuatan kita sendiri. Ajaran Karma Wibangga ini adalah landasan dan sekaligus lanjaran hidup yang susila, yang cerdas dan terampil. Ini mungkin nanti yang akan kita bahas bersama-sama, dan untuk itu mungkin ada baiknya kalau mungkin saya tunjukkan kira-kira apa yang bisa kita bahas dalam 45 menit ini. Pertamanya akan kita bagi mungkin menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah konteks. Dalam konteks ini kita akan membicarakan tentang sejarah, konteks sejarah, konteks oyot jero, atau bagaimana sebetulnya akar dalam Buddha Dharma Nusantara ini yang sudah ada di negara yang kita cintai ini sejak dulu. Kemudian juga konteks dengan candi-candi Buddhis seumur dan sekitarnya. Yang kedua, kita akan membicarakan mengenai kondisi dari Borobudur itu sendiri, yaitu mengenai panggung susunan batu, kemudian juga mengenai pahatan setengah jadi yang ada juga di yang akan tampak dalam ukiran-ukiran Karma Wibangga itu. Dan yang terakhir, dari kondisi ini saya ingin sekali kita semua ini menghargai Bapak Kasihan Sefas sebagai fotografer yang merekam ukiran-ukiran Karma Wibangga ini sehingga sampai sekarang kita masih dapat mempelajarinya. Kemudian yang berikutnya kita akan membicarakan mengenai kontennya, mengenai isinya. Ini saya kira juga bisa kita bahas menjadi 3 bagian yang secara cepat nanti akan
mengcover semuanya. Pertama yang mengenai bahwa apa yang tertera dalam ukiran dalam Borobudur itu sebetulnya piwulang. Makanya di sini kita akan cepat nanti melihat apa toh sebetulnya kerangka piwulang Borobudur ini. Kemudian khususnya mengenai Karma Wibangga, saya ingin berbagi bahwa sekarang yang pasti kita sudah bisa mendapatkan sutra-sutra saksi Karma Wibangga yang jumlahnya paling sedikit ada 17-18 sutra-sutra saksi, dan ini menunjukkan betapa luar biasanya sebetulnya pengetahuan nenek moyang kita pada waktu itu. Mereka itu tidak menggunakan hanya satu teks, tapi juga kombinasi dari beberapa teks. Kemudian yang terakhir, dari konten ini kita akan membicarakan mengenai Karma Wibangga itu sendiri. Yaitu kita lihat Karma Wibangga Borobudur yang terukir ini adalah suatu urutan dari sutra. Jadi ini bukan ilustrasi dari suatu sutra, tetapi merupakan pemaparan sutra menggunakan media ukiran. Ini luar biasa sekali. Nenek moyang kita ini luar biasa dalam hal itu. Sehingga nanti kemudian berikutnya, sewaktu kita akan menyimpulkan itu, dan kesimpulan yang pertama, kita bersama-sama akan melihat betapa sebetulnya berharganya pusaka peninggalan nenek moyang ini yang ada di sini. Pusaka dalam hal ini saya menggunakan istilah peninggalan atau warisan dalam Kromo Inggil yang disebut pusaka. Kemudian kita akan juga menyimpulkan apa toh yang bisa kita lihat, yang bisa kita simpulkan dalam ajaran Karma Wibangga ini. So that is apa kira-kira dari 4 macam pembagian ini, mungkin kita akan bisa bersama-sama melihat dan menambah pengetahuan tentang Borobudur itu sendiri. Pertamanya, konsep mengenai sejarah. Ini saya kira penting sekali untuk lihat bagaimana konteks Borobudur dalam sejarah dunia ini. Nah, izinkan saya menggunakan begitu banyak sebetulnya referensi, tapi izinkan saya menggunakan buku catatan sebetulnya yang sangat valid dan sangat dipercayai, yaitu buku Baru Tang. Xin Tang adalah catatan resmi sejarah dinasti Tang yang ditulis di abad ke-7 mengenai dinasti Tang mulai permulaan abad ke-7 sampai akhir atau permulaan abad ke-10. Nah, buku Baru Tang ini mencatat hubungan perdagangan antara Tiongkok dengan banyak negara. Salah satunya dengan suatu konfederasi yang disebut Sriwijaya di abad ke-7 sampai ke abad 12. Di sini Sriwijaya dimengerti sebagai kumpulan 15 atau 16 negara maritim dengan pelabuhan-pelabuhannya di sekitar Teluk Thailand, Selat Malaka, dan Laut Tiongkok Selatan. Biasanya negara pelabuhan yang terkuat di masa tertentu diterima sebagai negara pemimpin. Yang menarik dalam Xin Tang Shu ini disebut adanya 3 periode Sriwijaya. Sering dikatakan bahwa 3 periode ini bisa digunakan satu dengan yang lain, tapi saya kira kok tidak seperti itu. Ini mempunyai signifikan karena memang tahunnya itu beda-beda. Pertamanya, Sriwijaya yang dikenal itu sebagai Shili Fosse, tahun 670 sampai 741. Kemudian, grup Sriwijaya yang tercatat hubungan dengan Tiongkok yang disebut Heling atau Kaling, 768 sampai 860. Kemudian yang ketiga disebut Sanfoji, yaitu permulaan abad ke-10 sampai abad ke-12. Ini tercatat di Xin Tang Shu.
Silifosi kita sering dengar, Sanfosi kita sering dengar, jarang sekali sebetulnya Heling ini disebut. Padahal Heling ini luar biasa sekali dalam arti penegasan bagaimana sebetulnya kedudukan Nusantara itu di masa di abad ke-8 sampai abad ke-10 kurang lebih di sana. Apa tuh yang disebut Heling ini? Rupa-rupanya Heling ini adalah suatu negara yang cukup luas yang dimulai dengan Raja Sanjaya, bukan begitu. Negara Heling ini adalah negara Kalingga, terusan dari negara Kalingga waktu itu, yang kemudian setelah ada silsilahnya, kemudian lahir Raja Sanjaya, yang sebetulnya berkaitan dengan Galuh dan Sunda di Jawa Barat, dan sedikit menjurus ke Jawa Timur. Negara ini ternyata luas sekali, Kalingga. Dan Sanjaya ini raja pertama yang berhasil merangkul 3 negara yang kuat pada waktu itu, Kalingga, Galuh, dan Sunda. Dan ini terekam di banyak prasasti, misalnya prasasti Mantiasih yang jelas, juga Wanua Tengah dan sebagainya. Kemudian yang ditulis dengan Raja Balitung pun menyebutkan dimulainya dengan Raja Sanjaya ini, yang juga menjadi pemula dari Wangsa Sailendra. Ini yang tertulis di Heling. Apa tuh keistimewaannya? Ternyata ini memang luar biasa sekali. Kita sering dengar negara Majapahit atau Tarumanegara segala macam, tapi Medang Mataram ini suatu negara yang jarang kita bicarakan, tapi inti peran dari Kalingga ini luar biasa. Karena sebetulnya negara Medang Mataram ini adalah kerajaan maritim yang adidaya saat itu. Makanya ini terukir di Borobudur itu kapal-kapal seperti ini, ada 11 kiran menerangkan 7 macam kapal seperti ini. Ada yang tentunya kita juga tahu replika kapal ini juga dibuat dengan benar-benar dan bisa berlayar sampai ke Afrika dan kembali. Bahkan sekarang juga digunakan di salah satu gerbang masuk ke Borobudur. Kadang-kadang dikatakan ini ada hubungannya dengan teori atau spekulasi mengatakan Borobudur waktu itu juga di sebuah danau, tapi kapal ini kapal-kapal perang dan kapal-kapal dagang yang bisa digunakan dan sangat-sangat nyata. Begitu terkenalnya sebetulnya di tahun 775, jadi mungkin mundur sedikit, di tahun 745 salah satu bagian dari Sriwijaya yang namanya Jaya itu di Semenanjung Malaka ini diserang oleh orang yang disebut Chenla atau dari Kamboja. Ini ditaklukkan. Nah, tentunya grup Sriwijaya ini merasa ini harus betul-betul harus diselamatkan. Makanya pada tahun 775, 30 tahun kemudian, armada dari Jawa, dari Heling, dari Medang Mataram berangkat dan membebaskan Jaya atau Nakunsi Tamarat, dan akhirnya berhasil mengusir penjajah yang menjajah di Jaya yang di Talan itu kembali ke Kamboja. Bahkan dikatakan salah satu orang yang nantinya dikirim oleh negara Medang Mataram ini untuk menjadi wakilnya di Kamboja, orang ini Jayawarman yang nanti meneruskan dinasti Khmer. Nah, ini tercatat di suatu prasasti yang ditemukan di Ligor, yang ditemukan di
Nakhon Sri Thammarat. Ini tertulis di abad ke-8, yang di belakang itu tertulis dalam aksara Kawi, tertera tulisan tentang seorang raja bernama Wisnu yang bergelar Sri Maharaja dari Sailendra Wangsa. Jadi jelas ini dari Wangsa Sailendra. Dan diperkirakan Maharaja ini adalah Raja Panangkarana atau Panangkaran, yaitu putra dari Sanjaya. Juga ditulis di situ pujian untuk putra mahkotanya yang diberi nama Sri Sanggrama Dhananjaya. Ini karena rupa-rupanya beliau ini perkasa sekali. Nah, yang menarik di sini loh mulanya. Ide tentang atau rancangan tentang Borobudur ini dimulai oleh Raja Panangkaran ini. Yang jelas oleh Raja putranya nanti Dhananjaya ini betul-betul dieksekusi karena Borobudur dimulai tidak lama sesudah ekspedisi armada ini membebaskan Jaya, yaitu Nakhon Sri Thammarat ini dari pendudukan Chenla. Borobudur dimulai kurang lebih di tahun 780, 5 tahun saja. Ini mungkin tidak banyak kita sorot, padahal ini suatu penjelasan yang luar biasa. Makanya pada waktu Borobudur ini dibuat, negara Medang Mataram itu punya sarana untuk membuat itu dan punya teknologi. Dan mereka membuatnya dalam butuh beberapa generasi. Nah, di sini juga yang menarik ini mengenai perkembangan Buddha Dharma sendiri di Nusantara ini. Orang tidak tahu pasti kapan dimulainya, tapi sebetulnya kalau kita melihat ya, Buddha Dharma itu hadir di Nusantara ini sudah sangat lama, bahkan dikatakan mulai di abad ke-4. Contoh yang saya ingin tunjukkan mungkin banyak sekali sebetulnya. Yang jelas di situs Pecandian Batu Jaya, yang sering dikatakan zaman Tarumanegara itu adalah Hindu, tapi ternyata di kompleks situs Pecandian Batu Jaya ini ada beberapa nuru atau undukan dan candi-candi yang sudah dibongkar. Ini jelas Buddhis karena dibentuknya stupa dan juga ditemukan beberapa stupika maupun suatu bukti-bukti bahwa pada waktu itu Buddha Dharma sudah ada di Jawa Barat. Ternyata tidak cuma itu, juga ini hanya salah satu contoh yang baru-baru ini ditemukan. Candi yang ditemukan Candi Bata di Sawangan, di Kabupaten Batang di Jawa Tengah, dekat Pekalongan, dekat ibu kota Heling, dikatakan kurang lebih di Pekalongan di sana, yang berinskripsi pada tahun 630. Saya ingin menunjukkan ini bahwa agama Buddha atau Buddha Dharma ini ada di Nusantara sudah sejak paling tidak yang jelas abad ke-4 sudah ada. Nah, abad ke-4 ini cukup dini dari perkembangan Buddha Dharma. Tapi nanti di bumi Nusantara ini tidak berhenti di sini. Jadi kita bisa lihat ya, di abad ke-4, abad 6 ini candinya terbuat dari candi batu bata. Nah, ini juga banyak kesamaannya dengan candi-candi yang ada di Thailand, candi-candi semasa yang kira-kira saudara. Tapi karena waktu tidak mengizinkan, sebetulnya sangat menarik kalau kita telusuri. Nah, yang harus kita tanya dalam diri kita ini, kalau memang keberadaannya ada dari sejak abad ke-4, dan ini nanti terus-menerus ada sampai Majapahit. Buddha Dharma itu tidak pernah berhenti, sambung sinambung. Jelas bahwa
ternyata banyak sekali pengertian-pengertian atau ajaran-ajaran yang ada di Nusantara ini sangat merasa tidak asing dengan ajaran dalam Buddha Dharma. Karena Buddha Dharma itu sendiri sudah ngoyot jero, sudah sangat mengakar dalam di masyarakat, sehingga tidak lagi dibutuhkan bungkusannya, bentuk-bentuk ritual, bentuk-bentuk Buddha Dharma, tapi toh sampai sekarang Buddha Dharma ini ada dalam bentuk kearifan lokal di bumi Nusantara ini. Jadi mulai di sini. Tapi ini untuk supaya kelihatan betul-betul luar biasa ya, yang sangat-sangat menonjol itu justru adanya Buddha Dharma yang jelas mulai di abad ke-7 itu sudah ribuan biku ada di sana, yaitu di Mahawihara Muara Jambi. Kalau dilihat dari segi keberadaannya dan catatan dari Yijing, ya, Muara Jambi ini jelas ada sebelum abad ke-7. Tapi Yijing ini nulis di 671, mengunjungi ke Muara Jambi, kemudian beliau menulis buku mengenai yang ada waktu itu. Beliau mengatakan juga ribuan biksu-biksuni dan penduduk di sana menjalani semua tradisi yang ada, tradisi pribadi maupun wahana pribadi atau wahana besar, semuanya dilakukan di sini. Dan Mahawihara Muara Jambi ini sangat luar biasa dalam arti kata begini. Ternyata saat itu pengembangan Buddha Dharma di dunia itu lagi mengalami zaman keemasan dengan dibangunnya Mahawihara Nalanda di India. Dan master-master dari Buddha Dharma, pemikir-pemikir, filosof-filosof itu semua dari banyak sekali lulusan alumni dari Nalanda ini. Tapi yang sangat menarik mengenai hal ini, jadi Yijing ini mengunjungi ke sini, beliau begitu terkesannya. Sampai nanti setelah dari Muara Jambi, beliau ke India, belajar di Nalanda, dan dari Nalanda, beliau itu kembali lagi ke Indonesia, ke Nusantara ini, menyelesaikan ajaran tulisan-tulisan beliau. Beliau itu malah menganjurkan bahwa biksu-biksu yang ingin belajar ke India, supaya berhenti di bumi Nusantara ini, menyiapkan untuk nanti ke India. Karena apa yang diajarkan, apa yang dilakukan, apa yang pelatihan-pelatihan yang ada di bumi Nusantara ini sama persis, beliau menggunakan kata ini, sama persis dengan yang ada di Nalanda. Jadi zaman paling tidak di abad ke-7 ini, Indonesia atau di Nusantara ini, dari segi Buddha Dharma, mungkin salah satu yang paling dikenal atau paling tidak juga menjadi ada suatu bukti bahwa pengetahuan yang kita miliki mengenai Buddha Dharma waktu itu, dengan adanya Mahawihara Muara Jambi ini, yang ternyata adalah universitas pendamping dari Universitas Nalanda. Jadi siswa-siswa yang ingin belajar ke Nalanda, belajar dulu di sini, baru kemudian mungkin seperti mengikuti tes untuk bisa masuk ke Nalanda. Jadi pada saat itu kita sudah memiliki suatu universitas sebetulnya, atau pusat pembelajaran yang luar biasa di abad ke-7 ini. Nah, mengapa saya katakan begitu? Yijing itu malah menulis secara detail sekali bahwa yang diajarkan di sini adalah paling tidak semua teks dan juga Pancavidya. Ada 5 pengetahuan di sini. Nah, sebelum ini, di abad ke-7 ada begini, tapi sebetulnya universitas di dunia barat itu baru mulai ada kurang lebih di abad ke-11. Yang tertua adalah misalnya dikenal Universitas Bologna, itu di abad ke-11. Oxford
Salamanca, Universitas Paris, banyak lagi. Tapi mulainya jauh sesudah di Indonesia, di bumi Nusantara ini ada universitas juga. Nah, universitas ini definisinya jelas, yaitu komunitas master dan cendekiawan, dan universitas tertua di dunia barat pun selalu ada hubungannya dengan monastik. Dan semua pelajarannya juga dalam bahasa Latin, yang diajarkan cuma 3 mata kuliah. Mulainya tata bahasa, logika, dan retorika, baru kemudian sebagai master degree diajarkan 4 hal, aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Ini intinya seperti ini, kalau memang benar dunia ini diciptakan oleh Tuhan, mereka itu ingin menemukan bahasa yang digunakan, yaitu dalam penciptaan ini sendiri. Makanya adalah aritmatika, geometri, musik, dan astronomi. Tapi di dunia timur yang diajarkan lain, arahnya lain, karena tidak ingin membuktikan ada begitu. Makanya di Muara Jambi adalah universitas tertua dan terlanggeng. Mengapa dikenal mulai 671 itu tahun di mana Yi Ching datang ke Nusantara ini, dan di 1025 ini nanti di Universitas Muara Jambi ini mempunyai seorang alumni yang sangat terkenal, namanya Dipamkara Srijana, yang nantinya beliau selalu mengatakan guru beliau itu banyak, tapi kalau memikir guru beliau yang ada di Muara Jambi, yaitu Master Dharmakirti, dikatakan bulu kuduk beliau itu berdiri dan beliau berlinang-linang air matanya. Dipamkara Srijana datang ke bumi Nusantara ini sebagai biku muda. Beliau menjadi biku di umur 29, pada umur 32, 3 tahun kemudian beliau datang ke sini dan belajar selama 15 tahun di bumi Nusantara ini, kemudian pulang ke India, dan akhirnya beliau diminta untuk datang ke Tibet untuk mengatur dan membuat dasar dari perkembangan Buddha Dharma di Tibet sampai sekarang. Ajaran beliau yang beliau dapatkan dari Nusantara ini tetap masih dipelajari dan dilakukan sampai sekarang. Nah, ini ada 5 subjek yang diajarkan, paling tidak di sana adalah pengetahuan mengenai bahasa, Sabda Vidya, pengetahuan mengenai logika itu sendiri, ini selalu ditekankan, mengenai Hetu Vidya, mengenai kedokteran, Cikitsa Vidya, di sini Ayurveda, obat-obatan dan pengetahuan itu juga dipelajari, mengenai seni rupa dan kerajinan. Tapi yang luar biasa adalah pengetahuan dan pelatihan mengenai kebatinan. Di sini saya gunakan kebatinan dan menerjemahkan kata adhyatma, atma di dalam ati. Jadi yang ditekankan ini ke dalam pengertiannya, mungkin ada gunanya mengetahui planet Venus atau Pluto, tapi lebih baik mengetahui mengapa kok kita sering iri hati, mengapa kita sering marah. So this is ini konteks sejarah Buddha Dharma Nusantara yang Ngoyo Jeru ini luar biasa sekali. Sampai jadi kita harus merasa bersyukur bahwa di bumi Nusantara ini Buddha Dharma tidak pernah putus sampai sekarang. Meskipun bungkusannya sudah beda-beda. Nah, berikutnya yang saya ingin juga singgung adalah konteks mengenai hubungan antara Candi Borobudur dan candi-candi lainnya yang ada di sekitarnya dan yang dibangun seumur. Ini Candi Kalasan, ada Candi Sari, Candi Sewu, Candi Lumbung. Ini candi-candi candi-candi Buddhis ya, Candi Mendut, Pawon, Ngawen, Candi Bubrah, Candi Pelausan, Lor Kidul, Candi Suciwan, Candi Ratu Boko, Candi Banyudipo, misalnya. Nah,
Ini banyak contoh-contoh seperti ini. Borobudur kelihatan lain kan? Karena fungsinya lain. Nah, di sini ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Candi-candi Buddhis yang lainnya itu mempunyai yang disebut garbhagriha. Jadi ada pintu, kemudian masuk, karena itu menjadi chaitya di dalamnya, dan itu menjadi suatu sanggar pamujan juga di sana. Dan bentuknya biasanya memanjang, meninggi. Bentuknya agak tinggi, kecuali Candi Sari. Candi Sari ini dulu penginapan para biku-biku, katanya, kan makanya dari kata sare menjadi Candi Sari. Dan kalau kita lihat, jelas beda, ukirannya beda. Dan Candi Borobudur itu solid, tidak punya garbhagriha, bukan chaitya di mana kamu masuk kemudian mengadakan pemujaan. Itu tidak seperti itu. Nah, Candi Borobudur itu nanti akan menjadi lebih jelas bahwa itu sebetulnya digunakan sebagai galeri memperagakan sutra-sutra yang dipilih oleh nenek moyang kita untuk kita-kita ini, untuk mempelajari yang tujuannya sangat luar biasa, yaitu menyejahterakan masyarakat sekelilingnya dari segi spiritual di sini. Ini mulai dipikirkan oleh Raja Panangkaran, yang kemudian diteruskan oleh Raja Dananjaya, kemudian nanti diteruskan oleh putranya Samaratungga, dan akhirnya 3 atau 4 generasi kemudian baru Candi Borobudur ini selesai. Dan pemikirannya di situ luar biasa, tapi karena waktu juga nggak cukup, makanya kita cepat di sini. Nah, saya yang ingin sekarang mengenai Karma Wibangga, setelah ini dari konteks tadi, sekarang kita akan melihat kondisi seperti apa sebetulnya yang sangat menarik mengenai Karma Wibangga ini. Pada tahun 1885, mereka itu ternyata, Eisenman itu menemukan bahwa ternyata ada bagian bawah yang terkubur, yang ditutup oleh semacam tembok. Lalu pertanyaannya, mengapa kok ditutup di sini? Saya ingin sebutkan di sini, jadi kita semua juga tahu ceritanya, paling tidak kita akan lebih bisa dinalar mengapa sebabnya begini. Nah, sebetulnya ada pakar yang banyak teorinya, tapi intinya ada 2 macam teori. Yang satu mengatakan alasan-alasan itu karena alasan agama ditutupnya. Nah, yang kedua, mungkin alasan yang jauh lebih masuk akal adalah alasan mengenai struktur. Mengenai agama dikatakan pakar ini, Dr. Cutiwong itu menulis bahwa di tengah-tengah pembuatan candi, beliau mengatakan berubah dari ajaran karma karena merasa lalu berubah tradisi wahana besar atau Mahayana mulai datang, dikatakan makanya ini tidak diperlukan, kemudian ditutup. Tapi ini sebetulnya juga sangat tidak masuk akal, sebab semua tradisi Buddhis tidak ada satupun yang tidak dimulai dengan ajaran atau pengertian mengenai karma. Jadi ini saya kira tidak. Begitu juga dari Stadelheim yang berikutnya mengatakan bahwa ini karena ukirannya sangat mengerikan, tapi seperti yang kita lihat sebetulnya sangat elegan meskipun di mengenai neraka atau apa. Nah, di sini kalau ini toh hanya fungsinya untuk menutupi, mengapa membangun begitu tinggi tembok 4 meter dan lebarnya 7 meter sekeliling Borobudur, dan butuhkan 12.500 kubik meter batu. Jadi saya kira kok lebih bisa dinalar bahwa tujuannya itu adalah untuk secara struktur menyelamatkan integritas dari monumen candi itu sendiri. Saya minta izin untuk menerangkan sedikit ya, jadi kita tahu ceritanya. Oke, next one. Di sini ada Borobudur ini dibangun ada 3 bukit. Bukit A, kemudian Bukit B, dan Borobudur itu ada di tengah-tengahnya. Nah, intinya Bukit A dan Bukit B ini dikepras
urukannya, keperasannya dipakai untuk ngurup setelah di Candi Borobudur ini. Nah, persoalannya pada waktu itu tidak tahu bahwa dipilihnya tanah ini ada suatu lapisan yang sekarang dikenal dengan namanya horizon B, itu kedap air. Jadi pada waktu Borobudur itu dibangun tentunya dari bawah, lain dengan candi-candi yang lain, dibangun dari atas, dibangun strukturnya dulu. Kalau Borobudur bangunnya dari bawah naik ke atas, air yang masuk ke dalam ruangan ini, ke dalam di tengah-tengah Borobudur ini tidak bisa keluar karena tidak bisa turun ke dalam karena lapisan yang di bawah ini kedap air. Makanya air itu lalu menekan candi ke kanan kirinya. Makanya hampir roboh, makanya diperlukan untuk ditopang dengan tembok tadi yang 4 meter tingginya, 7 meter lebarnya tadi. Nah, ini makanya ini juga tidak sesuatu yang gampang karena mereka menutupi suatu lapis dari Borobudur itu sendiri, yaitu landasannya. Di landasan Borobudur ini secara figuratif, secara sebagai perumpamaan, tapi juga saya kira juga sebagai simbol bahwa landasan pengetahuan Buddha Dharma itu dilandasi dengan pengertian mengenai karma, ajaran mengenai karma. Maka diputuskan dan ajaran mengenai karma ini tertutup sampai sekarang. Karena tanpa ditutup ini candinya roboh. Karena kemasukan air terus yang terbuka begini sehingga candinya roboh. Nah, ini makanya bisa kita lihat dari segi dikatakan Borobudur itu dibangun kurang lebih ada 5 fase dan selalu berinovasi. Nah, karena ingin robohnya candi ini, makanya dibikin panggung seperti ini yang sampai sekarang ada ini. Nah, salah satu bukti mengatakan itu betapa penutupan panggung ini seakan-akan tergesa-gesa, bukan tergesa-gesa ya, artinya diputuskan. Padahal pada waktu itu ukiran-ukiran Karma Wibangga belum selesai semuanya. Ini bisa kita lihat kalau lihat kita di denah ya, ini ada gambar dan kelihatan bahwa panel-panel yang setengah jadi itu kebanyakan di panel-panel terakhir. Dan juga inskripsi-inskripsi yang terjadi di sini. Mudah-mudahan nanti kalian bisa mendapatkan bahan ini. Nanti monggo dilihat dengan dulu. Ini adalah pahatan relief, jadi ukiran instruksi yang ada di atas panel-panel ini. Misalnya ada di sebelah kiri ada tulisan Vyapada atau kekerasan, terus Abidya ketamakan. Ini karena waktu itu belum ada subtitle, jadi instruksinya ini dipahat di sana dan kemudian setelah jadi kemudian itu pahatannya itu dihilangi. Ini saya ikut sertakan juga contoh-contoh beberapa panel-panel yang belum terjadi, yang hanya setengah jadi, hanya sebagai contoh saja. Nah, ini mungkin kita bisa lihat semua ini itu karena yang Bapak Kasihan Sefas ini. Jadi pada tahun 1085, setelah semua orang tahu bahwa ada lapisan yang paling bawah yang bisa di ini, kemudian tahun 1890, tembok penopang ini diputuskan dibuka sebagian demi sebagian, kemudian relief-relief itu difoto, dipotret. Bapak Kasihan Sefas ini yang memotret relief-relief ini semua. Jadi sampai sekarang, makanya kita bisa mempelajarinya itu hanya karena beliau yang mengatakan. Saya mengikut sertakan ini sebagai rasa kagum dan juga sebagai untuk menghargai usaha beliau yang luar biasa ini. Jadi bayangkan 4 meter, 7 meter lebarnya seperti yang di foto ini, di batunya dipinggirkan, difoto, kemudian dipasang kembali. Kemudian berikutnya. Makanya ini jasa beliau itu luar biasa sekali untuk mutu.
Nah, kita sekarang akan mengikuti yang ketiga, yaitu konten, isi dari yang apa tuh sebetulnya piwulang Borobudur itu. Jadi mulainya itu selalu dengan menekankan perilaku susila yang terampil. Kemudian mengenai kehidupan bersama yang peduli dan bermanfaat, sehingga akhirnya bisa mencapai cara pandang yang waskita, yang tahu apa yang sebenarnya ada. Yata Buddha Darsana. Nah, ini intinya seperti itu, tingkat-tingkatannya. Makanya Borobudur ini dibagi seperti ini, di skematisnya. Ini nanti juga kalian berkesempatan untuk melihat lebih detail tentang adanya ukiran-ukiran itu ada di mana. Cuma tidak ada di Borobudur itu suatu ukiran yang kebetulan. Semua ukiran ini urut, runut, dan ada tujuannya dan mengapa dipindah. Jadi paling bawah, Karma Wibangga, 160 relief, ini ada sebagian kecil yang sampai sekarang dibuka untuk diperlihatkan seperti apa ukirannya. Kemudian di atasnya ini adalah luar biasa sekali ukiran 600 relief dari Jataka. Kemudian ada 120 relief dari Awadana, dan di atas dari Awadana ini di lantai pertama dari Lalita Wistara. Ini lengkap sekali 120 relief. Lalita Wistara ini bukan cerita tentang kehidupan Buddha. Lalita Wistara ini adalah kiprah pamungkas, sutra tentang perwujudan terakhir, kiprah terakhir dari Bodhisattva. Waktu itu dalam kali ini adalah Bodhisattva Srotaketu, sebelum akhirnya beliau turun untuk memutar roda Dharma. Jadi Lalita Wistara ini bukan The Buddha's Life Story, bukan cerita penelitian mengenai Buddha, tapi menunjukkan bagaimana dari Jataka dan Awadana ceritanya akhirnya puncak dari keberadaan seseorang yang ingin mencapai penggugaan itu seperti apa, sehingga akhirnya Bodhisattva ini akhirnya turun dan akhirnya memutar roda Dharma. Kemudian yang paling atas ini juga sesuatu magnificent, ini adalah Sutra Gandhavyuha dari 388 relief. Mudah-mudahan banyak dari adik-adik ini nanti yang sangat ingin mempelajarinya lebih lanjut. Ini semua sutranya sekarang sudah ada. Kita sudah hampir semuanya diterjemahkan. Bahkan Gandhavyuha Sutra mulai diterjemahkan dalam bahasa Jawa. Ini akan sesuatu yang luar biasa. Nah, ini yang ada di lorong-lorong. Tapi saya ingin menunjukkan satu hal yang juga luar biasa. Kalau kita mendekati Borobudur, itu yang kelihatan dari luar itu adalah relung-relung dengan dari 4 sisi, itu ada Buddha dengan arca Buddha dengan mudra yang lain-lain. Ini ternyata adalah arca dari yang disebut Panca Buddha, 4 penjuru, kemudian yang paling atas Buddhanya itu di seluruh penjuru. Apa tuh tujuannya di sini? Nah, diterangkan di sini, ini makanya brilian sekali. Panca Buddha di sini adalah representasi. Dan ini memang tertulis dalam buku-buku ajaran. Jadi dikatakan dalam kehidupan kita ini, sebetulnya jika kita ini berinteraksi di keluar, ini biasanya kita ini selalu mempunyai kecenderungan untuk membandingkan diri kita dengan dunia ini. Nah, dalam membandingkan ini, kalau kita lebih pandai, lebih kaya, lebih bisa, kita biasanya menjadi sombong, menjadi arogan. Tapi kalau kita merasa kita ini kurang pandai, kurang beruntung, kurang ini, kita menjadi cemburu dan iri hati. Sepasang nih, arogansi, iri hati. Kemudian juga di dalamnya nanti juga kita terangkan mengenai, tapi kalau ke dalam diri kita, ini kita juga dicengkeram, kita semua tahu, yaitu pemilihan dalam setiap detik dalam kehidupan ini, kita ini milih yang mana yang membantu
kehidupan kita, mana yang merugikan. Makanya di sini nanti di Pancabuddha yang pertama tadi kita terangkan, yang di bagian timur ini direpresentasikan dengan Buddha Aksobhya, yaitu kemarahan atau penolakan, yaitu yang menganggap bahwa ini yang merugikan dalam hidup kita. Kemudian di bagian barat ini yang menunjukkan keinginan atau keterikatan. Jadi kemarahan dan penolakan ini yang kita kenal sebagai dosa, yang keinginan atau keterikatan kegairan ini yang disebut loba atau raga, sepasang. Kemudian berikutnya, pasangan berikutnya adalah pasangan mengenai yang di bagian selatan dengan wara mudra, arogansi dan kegigiran, yang di bagian utara adalah kecemburuan dan keirian hati. Nah, ini adalah simbol. Semuanya ini disebabkan karena kesalahpengertian yang paling atas, yaitu disimbolkan dengan Vairocana ini dengan Vitarka Mudra. Ini di 4 penjuru, dan kemudian Vairocana juga. Jadi intinya di sini sebelum kita mendekati Borobudur sudah diulang dari luar, yaitu bahwa dikatakan kita tidak akan lepas dari 5 ini. Yang karena kita salah mengerti, delusi atau bingung, moha, avidya di sini, akan timbul penolakan dan kegairahan satu pasang, yaitu yang dosa, loba, atau sebagai derivasi dari itu adalah kesombongan dan kecemburuan, keirian hati. Tidak akan lepas dari 5 ini yang menyebabkan kita ini selalu bergulat, adanya pergulatan dalam hidup kita ini. Dan dengan demikian biasanya akan menyebabkan penderitaan. Nah, ini nanti diteruskan dalam triwulan Borobudur ini, dari permulaan pun sudah seperti itu, dan di dalam-dalamnya semuanya nanti membahas dengan tujuan seperti itu. Makanya kalau kita naik ke atas, nanti juga masih ada Vairocana ini muncul lagi, tapi dengan dengan Dharma Cakra Mudra di dalam stupa-stupa yang ada 2 deretan yang bawah, 2 deretan bawah stupa Cala, kemudian stupa Astapada dengan yang persegi. Kemudian yang paling atas kita akan tahu bahwa ada stupa yang paling atas, ini adalah stupa Dharmakaya, yaitu akhirnya yang dituju adalah supaya kita itu menguak realitas yang sebenarnya ada. Yata Buddha Darshana. Ini tujuan dari Borobudur, itu menunjukkan bahwa kita ini mungkin sekali mencapai potensi kita sehingga kita benar-benar bisa mengerti yang ada seperti apa. Di sini adalah yang disebut Dharmakaya atau Babasaracita atau Prabhaswaracita yang diterangkan di sini. Ini juga sangat jelas diterangkan di Sutra Gandhaviha di sini. Nah, dari situ jelas jadi Borobudur, kita recap ya. Paling atas Gandhaviha, kemudian di sini ini di bawahnya nanti dengan Lalita Vistara, kemudian Jataka, dan baru kemudian yang paling bawah sebagai dasar di Jataka ini juga kita kenal dengan ajaran yang sudah mendarah daging dalam hidup, yaitu migunani tumra pengilihan, hidup yang bermakna dan berguna bagi yang lain. Dan kemudian untuk itu dasarnya kita harus tahu pengertian mengenai unduh poin pakarti ini. Kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian dalam bahan saya yang saya adakan ini, saya tunjukkan adanya 18 supra saksi yang ada yang ada sekarang, dan kebanyakan sudah kita terjemahkan juga. Jadi kita sekarang dasarnya ada 18 macam,
Tapi dasarnya di sini adalah Cula Karma Vibhanga yang ada di Majjhima Nikaya. Kemudian itu di Tripitaka bahasa Pali, di Tripitaka bahasa Sanskerta yang sekarang ada di bahasa Tionghoa yang disebut juga ada di Madhyama Agama, Madhyama Agama 170, itu judulnya lain dengan Sutra kepada Sukha, tapi isinya hampir sama. Dan dalam hal ini terjemahan yang paling dekat itu juga malah terjemahan dari bahasa Sanskerta yang kemudian terjemahkan dalam bahasa Tibet dan juga dalam bahasa Tionghoa yang D80, D81 dan berikutnya. Tapi ini akan diterangkan oleh Bhante Santracito mungkin lebih detail siang ini. Jadi akan saya lompati. Jadi intinya Karma Vibhanga ini kalau kita lihat ya, di sebelah kiri ini adalah relief pertama. Terakhir, sebelah kanan ini relief terakhir dari Karma Vibhanga ini. Relief pertama ini jelas menerangkan bahwa ajaran ini adalah ajaran untuk kehidupan sehari-hari. Makanya gambarnya pun adalah gambaran orang biasa, kita-kita yang sampai sekarang, bahkan alat-alatnya itu masih digunakan sekarang. Di sini kehebatan di Borobudur ini. Jadi ada semacam ini menunjukkan bahwa ajaran apapun yang diajarkan di Borobudur ini tujuannya untuk kita-kita ini. Karena untuk kehidupan sehari-hari. Makanya yang pertama mengenai ini, yang terakhir nanti diterangkan bahwa akhirnya itu ada 3 yang paling sering nanti disebutkan sebagai tujuan terakhir, yaitu berlimpah kekayaan, atau terlahir di surga dewata, atau segera mencapai nirwana. Di sini ada 3 yang diterangkan, ada 3 macam ukiran yang di sini. Ini nanti sebetulnya kita itu berencana akan mengeluarkan bukunya, meskipun sudah kita terjemahkan, tapi karena waktu, makanya sangat jarang. Karena keterbatasan waktu, mungkin saya obati dan dikatakan ada banyak kategori, ada 6 kategori dari Karma Vibhanga ini. Dari semua 6 kategori ini ada 150 berapa bagian per bagian. Ini disebutkan dalam sutranya. Misalnya bagian pertama, ya, atau ada Alpayu, berumur pendek, sebabnya apa? Berumur panjang, sebabnya apa? Ini contoh-contohnya saya ikut sertakan di sini. Kemudian perilaku dan dampak, kemudian mengenai kelahiran, dan di sini diterangkan dalam Karma Vibhanga ini sudah disebutkan mengenai Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu. Jadi pembagian Borobudur menjadi Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu ini salah total. Tidak dibagi seperti itu, sebab urusan Kama Dhatu, Rupa Dhatu, Arupa Dhatu itu sudah dibahas malah di dasarnya di Karma Vibhanga ini. Dan relief-reliefnya ada di sana. Berikutnya saya tunjukkan beberapa contoh hubungan antara sutra dan ukiran-ukirannya. Saya beri contoh, misalnya dalam sutra, misalnya mengenai umur pendek, ya, ini ada 5 relief. Sutranya bunyinya begini. Sekarang dengan cara apa tindakan mengarah pada umur pendek? Karena 10 faktor umur seseorang akan pendek. Apakah 10 itu? Membunuh, mendorong orang lain untuk membunuh, dan sebagainya. Luar biasa sekali sebetulnya apa yang diukir oleh nenek moyang kita ini, yaitu diambil dari sutra, kemudian contoh-contohnya ini diukir. Dan juga satu persatu sebetulnya bisa kita telah, dan sudah kita telah, mana sebabnya, kemudian akibatnya di sebelah kiri, misalnya kelihatan orang meninggal, orang yang sakit, dan sebagainya. Nah, ini juga nanti disebut misalnya di mengenai alam arupa dhatu, gitu. Bagaimana mencapai ke alam arupa dhatu, gitu. Ini juga di reliefnya digambarkan ada 4 orang sosok yang bermeditasi. Ini banyak sekali. Ini dirgayu, kelahiran di neraka misalnya, seperti apa? Kelahiran dalam alam manusia, seperti apa? Sebab-sebabnya apa?
kelahiran dewa di alam keinginan seperti apa. Kemudian juga di dewa yang berwujud itu kelahirannya seperti apa. Sangat komprehensif. Kemudian mengenai arupa acara dewa di alam yang berwujud itu seperti apa. Kemudian juga yang arupa yang di alam tak berwujud sebetulnya. Ini ada sedikit salah tipografinya. Dewa di alam tak berwujud arupa dhatu. Ini diterangkan di sini ada 4 kondisi. Adalah jana-jana, kalian mestinya sudah tahu semua di sini. Nah, kemudian yang terakhir adalah kembali lagi mengenai tujuan terakhir, target terakhir dari mengenal landasan dan landaran dari ajaran Karma Wibangga ini adalah paling tidak hidup kita berikutnya itu akan lebih nyaman sehingga memungkinkan kita untuk meneruskan menjadi mencapai potensi kita yang tertinggi. Yang kedua adalah terlahir di surga dewata. Dan yang terakhir yaitu dicapainya nirwana. Makanya digambarkan 4 orang, malah di sini orang awam yang diadakan, yaitu 4 macam, mulai dari Srutapana, Sakadagami, Anagami, dan Arhan. Kemudian saya ingin menyimpulkan dari ajaran yang ada di Karma Wibangga di sini, saya yakin bahwa nanti detailnya akan diterangkan oleh Bante Santacito nanti siang. Yang saya ingin bersama-sama kita syukuri ya. Dengan adanya Borobudur itu jelas bahwa Borobudur itu adalah perwujudan kebudayaan nenek moyang yang momot. Momot di sini artinya kita harus ingat agama Buddha Dharma ini agama asing. Tapi itu pun diterima, tidak gelondongan, tidak ditolak, tapi dipilih yang mana yang bisa berhubungan, kemudian diinovasi. Jadi adanya Borobudur itu menunjukkan suatu toleransi yang luar biasa dan suatu kebudayaan yang cerdas. Jadi kita ini sangat beruntung jadi orang Indonesia karena kita ini turunan nenek moyang yang cerdas. Dan selalu nenek moyang kita itu penuh percaya diri. Semua yang jadi ini di Borobudur, meskipun ceritanya dari India, tapi semuanya itu mempunyai aspek lokal, otentik, betul-betul lokal dari Nusantara ini sendiri. Makanya kebudayaan ini adaptif, inovatif, dan kreatif. Dan juga peradaban yang diajarkan di sini itu kelihatan bahwa peradaban yang beretika, yang guyup, dan yang spiritual. Makanya di sini Borobudur itu sebetulnya peninggalan pusaka dalam wujud piwulang untuk hidup pribadi yang semeleh, dalam berkeluarga dan bermasyarakat yang guyup dan saling bermanfaat, mencapai potensi tertinggi sebagai manusia yang membawa kesentosaan, kedamaian, dan alam yang rahayu, menciptakan kebahagiaannya sejati. Mamayu Hayuning Bawono. Ini betul-betul yang diterapkan di Borobudur ini seperti ini. Nah, kemudian berikutnya, kesimpulan yang berikutnya yang mungkin secara cepat adalah ada paling tidak ada 4 macam wawasan yang bisa kita tarik. Kita lihat. Pertama, ajaran dari Karma Wibangga ini dan adanya Borobudur jelas bahwa kita ini harus bersyukur dan menghargai hidup ini. Keberadaan kita sebagai manusia ini langka dan tidak mudah didapat. Kehidupan ini sangat berharga dan bernilai dan patut disyukuri. Kemudian yang kedua, berharganya kehidupan ini, kita jangan lupa mengenai kesementaraan dari hidup ini sendiri, dan juga nantinya kita akan meninggalkan semuanya. Dalam hal ini, pada suatu saat hidup ini akan berakhir. Ini sudah jelas, ini suatu pasti. Saatnya sangat tidak menentu, akan tiba sewaktu-waktu. Pada saatnya kita akan mengalaminya sendirian. Tidak akan ada yang menemani kita sendiri. Kita akan meninggalkan semuanya ini. Badan ini, kerabat, kepemilikan, semua kita tinggalkan.
Tapi yang akan terus terbawa adalah tilasan-tilasan dari tindakan kita sendiri. Jadi pentingnya dari ajaran karma ini yang harus diingat. Bahwa tilasan-tilasan dari tindakan kita, ini yang kita bawa. Yang lain-lainnya kita nanti akan tinggal semua. Makanya yang bisa kita sentuh, dan ini saya kira sangat perlu kita kontemplasikan, kita pikirkan. Ini yang bisa disimpulkan mengenai perilaku. Kata karma sendiri atau karma itu artinya perilaku sebetulnya. Kemudian mengenai berkah atau punya dan anugerah. Nah, ini saya gunakan kata-kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya kira-kira sama. Jadi karma sendiri itu menjelaskan bahwa kalau kita melempar melempar batu ke atas, dengan sendirinya batu itu kan datang turun ke bawah. Sesuatu yang mempunyai sebab itu akan ada efeknya. Itu mengenai karma. Tapi di sini yang diajarkan ternyata, dan di Karma Vibhanga ini kurang lebih setelah 3/4 dimulai panel 122, 123 sampai 160, kemudian berubah sekali keterangannya. Kalau dulunya berumur panjang, berumur pendek, itu ada 10 sebabnya. Kalau ini dibalik. Sekarang dengan berbuat satu hal. Nah, di sini lucu. Misalnya memberi persembahan pelita di Chaitya, itu mempunyai konsekuensi yang luar biasa. Bedanya di mana? Bedanya ternyata dalam ajaran ini adalah landasannya, motivasinya, latar belakangnya, keinginannya. Kalau kita semakin kita sadar, semakin ini lalu menimbulkan suatu daya kebajikan di dalam kita ini. Makanya di sini yang jelas, yang diajarkan dalam Karma Vibhanga ini, apapun yang kita alami sekarang, itu jelas dipengaruhi oleh yang sudah terjadi. Termasuk perbuatan kita yang lewat dan sebagainya. Kondisi, situasi, pendidikan kita, orang tua kita, darah kita, itu jelas. Tapi yang penting diingat di sini adalah kedepannya, apapun yang kita lakukan, yang kita pikirkan ini akan ikut mempengaruhi kualitas hidup kita, pengalaman kita. Ini yang perlu diingat. Makanya dalam Buddha Dharma tidak terlalu ditekankan ini benar atau salah. Tapi kata yang digunakan sangat menarik. Kusala atau akusala. Sesuatu yang baik, yang bajik atau tidak baik. Nah, bajik ini definisikan sebagai sesuatu yang terampil, yang membawa hasil yang nyaman. Tidak bajik itu sesuatu yang tidak terampil sehingga menyebabkan ketidaknyamanan untuk diri sendiri dan yang lain. Nah, dengan kita lebih tahu tentang ini, kita lalu apapun yang kita jalankan, dasarnya karena dengan motivasi seperti ini, ngunduh woeng pakarti, dengan ngerti mengenai ini. Apalagi nanti kalau kita dilandasi dengan migunani tumprapinglian, ini yang dulunya hanya karma, lalu sepertinya disebut dengan istilah lain hanya untuk menggarisbawahi pentingnya motivasi di sini, yaitu mengenai punya dan juga mengenai adistana atau anugerah ini. Jadi yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan, ini definisi di KBBI, yaitu berkah, adalah daya kebajikan yang kita kumpulkan sendiri. Dan ganjaran apapun yang kita terima, anugerah, adalah buah hasil dari upaya kita sendiri, dengan tidak mencederai dan berguna bagi sesama. Ini sangat jelas yang diajarkan sebagai landasan ajaran semua Buddha Dharma di sini. Kemudian yang terakhir itu mengenai hanya tanpa mengetahui tentang jalannya hidup itu seperti ini. Kita ini hanya tetap berpusar-pusar dalam kehidupan ini. Ini yang kemudian disebut samsara. Tapi dengan tanpa mengenal seperti ini, maka kehidupan ini seakan-akan tak berarah, tidak bermanfaat dan tidak bermakna. Tapi justru hanya dengan mengetahui apa tuh yang sebenarnya ada, apa tuh yang dituju,
apa efek kita dengan yang lain, cara kita berinteraksi dalam hidup ini, maka terbentuk kemungkinan untuk dicapainya pembebasan yaitu nirwana atau nibbana ini sendiri. Ya, mudah-mudahan membantu. Maaf ini agak terlalu panjang, supaya kita bertemu di waktu yang lain. Terima kasih.